Baik dulur Vektor, alhamdulillah, semua alhamdulillah. Kali ini saya Ishak hadir menemani Anda di Fajar Syiar dengan narasumber kita yang insya Allah kita akan mengaji bersama. Yani beliau adalah Profesor Dr. K. Haji Syaiful Yadzil MAG, dosen di Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, serta yang kita kenal sebagai seorang dai dan cendekiawan muslim. Beliau sudah hadir juga di studio. Nanti Anda juga bisa bergabung dengan kami di 081234939390, ataupun Anda juga bisa mengikuti ngaji pada pagi yang penuh berkah ini melalui radio live streaming Radio El Victor. Tulis saja di Instagram, live streaming Instagram Radio El Victor. Baik dulur El Victor, bila sudah hadir, kita salam bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Ya, mudah-mudahan dolar Victor dimanapun berada, dan kita semua senantiasa diberikan kesehatan, kekuatan, iman lahir dan batin oleh Allah, sehingga senantiasa istiqomah di dalam menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala ini. Ya. Ya, begitu juga dengan Ustaz dan keluarga. Amin. Ya. Kesehatan. Ya. Baik, dulur Al Victor, kita kali ini Ustaz dengan tema menghaluskan hati dengan wudhu. Iya. Masya Allah. Jadi kebetulan kalau di pondok pesantren mahasiswa Al Jihad Surabaya ya, yang kita asuh bersama Romo Kiai Haji Muhammad Imam Hambali, Ustaz Dr. Kiai Haji Syukran Jazilan, itu kan ada kitab khusus yang menjadi bagian saya, yang sudah dijadwal oleh anak-anak setiap Kamis pagi ya, yaitu kitab Bidayatul Hidayah yang ditulis oleh Syekh Hujjatul Islam Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali ya. Jadi ternyata wudhu yang selama ini kita praktekkan itu sudah benar, tapi nampaknya akan lebih sempurna kalau bukan hanya sekedar membasuh, tapi ada ritual doa yang kita baca saat wudhu ya. Jadi sebenarnya seperti yang diajarkan Rasulullah, sebenarnya setiap aktivitas kita baik ibadah maupun non ibadah itu ada rangkaian doanya, Mas Ishak ya. Jadi cuma kita memang karena doanya itu panjang-panjang sehingga jarang sekali mempraktekkan. Yang kita praktekkan hanya sholat, karena doanya pendek-pendek kan gitu ya. Kalau sholat ruku subhana rabbil azim bihamdi sami Allahu liman hamidah rabbana walakal hamdu mil samawati wal ardi wa mil ma syi'ta min syai'in ba'du dan seterusnya. Dan itu memang doanya sangat pendek. Cuma kalau tawaf itu kan setiap putaran ada doanya. Sa'i setiap putaran ada doanya. Nanti kalau di Multazam ada doanya, di makam Ibrahim ada doanya, Hijr Ismail ada doanya. Jadi semua yang kita lakukan ibadah ini setiap gerakan ada doa, gerakan doa dan seterusnya. Nah sebenarnya di dalam wudhu juga begitu. Hanya saja saya sendiri walaupun ngajar fikih yang selama ini, yang ngajarkan mulai niat membasuh muka dari wajah sampai mata kaki, setelah itu doa, terakhir doa selesai wudhu kan gitu ya. Nah ternyata yang dipraktikkan oleh Imam Ghazali ya, sebagaimana doa-doa yang diajarkan Rasulullah itu belum pernah kita praktekkan. Nah saya baru tahu setelah baca kitab ini. Jadi ketika kita membasuh kaki itu sudah tangan ya, itu sudah harus diawali diantaranya ini sunnah wudhu. Sebenarnya memang bukan termasuk bagian dari rukun wudhu. Itu pertama menghadap kiblat kalau bisa ya. Dan ketika mencuci tangan, sambil mencuci tangan doa Bismillahirrahmanirrahim, Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatini wa a'udzubika Rabbi ayyahdurun. Itu kan, ya Allah, saya berlindung kepadamu dari godaan setan
dan saya berlindung kepadamu jangan sampai setan hadir datang kembali menggodaku. Itu. Jadi itu doa pertama. Masih membasuh tangan saja. Iya. Nanti setelah basuh tangan biasanya kita lanjutkan apa biasanya Mas ya? Berkumur. Nah, di saat berkumur itu pun juga ada doanya. Ada doanya. Allahumma a'inni ala qiraati kitabik wa kathrati dzikri lak. Ya Allah, tolonglah kami, bantulah kami akan lesanku yang sedang aku bersihkan dengan berkumur ini. Nah, itu ya. Engkau jadikan lesan yang senantiasa suka membaca kitabmu. Nah, kitab Allah ini apa maksudnya? Al-Quran. Agar lesan yang sedang kita bersihkan ini engkau bantu, engkau tolong untuk senang baca Al-Quran. Dua kathroti dzikri laka, dan memperbanyak zikir kepadamu. Jadi karena tanpa bantuan Allah Mas Ishak, walaupun kita seringkali macam-macam kita memperbanyak zikir, itu kalau kita tidak mempraktekkan dan bukan karena pertolongan Allah, nampaknya mustahil itu ya. Ya, coba Mas Ishak sendiri saja, bahkan saya sendiri ketika berangkat dari rumah ke sini, kira-kira banyak zikirnya atau banyak lalinya? Banyak ngelamunnya kan gitu ya. Masya Allah, itulah. Jadi mulai dari berkumur sudah doa minta pertolongan pada Allah. Karena itu kemudian Rasulullah ada doa yang juga dibaca selain ini, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Itu. Ya Allah, tolonglah kami, bantulah kami agar senantiasa berzikir menyebut namamu, wa syukrika, dan menjadi orang yang pandai mensyukuri atas karunia nikmat yang diberikan pada kami, wa husni ibadatik, dan agar kami senantiasa mampu meningkatkan kualitas ibadahku kepadamu. Itu tanpa bantuan Allah, tanpa pertolongan Allah, ya kayaknya tidak mungkin lah itu ya. Karena itu diminta mulai dari kumur begitu. Nah, yang kedua, selanjutnya hidung. Nah, itu pun juga begitu. Ketika memang hisab hidung dan mengeluarkannya, itu ada doanya. Ya Allah, Allahumma arrihni raihatal jannah wa na'udzubika min rawaihin nar. Ya Allah, semoga Engkau izinkan, Engkau ridhoi hidungku ini menjadi hidung yang kelak mencium baunya surga. Dan saya berlindung kepadamu, jangan sampai hidungku ini termasuk golongan hidung yang mencium baunya neraka. Ya, karena memang fungsinya hidung. Jadi ketika kita membasuh gerakan anggota wudhu ini, kita membayangkan fungsinya. Kalau fungsi lisan itu adalah untuk bicara, untuk maka memperbanyak baca Al-Quran dan berbicara, tapi mengucapkan zikir. Nah, hidung kita karena fungsinya adalah untuk mencium. Nah, langsung bisa konsentrasi, ya Allah, semoga Engkau meridhoi, mengizinkan hidung kami ini termasuk hidung yang mencium baunya surga, dan jangan sampai termasuk hidung yang suka mencium baunya neraka. Itu. Nah, setelah itu kita lanjutkan membasuh hidung, terus apa? Wajah. Nah, ketika membasuh wajah ini juga ada doanya Mas Ishak. Nah, wajah ini supaya bersih, bersinar kan gitu. Allahumma bayyid wajhi, Allahumma bayyid wajhi binurika kama bayyadta wajha auliyaika. Ya Allah, putihkanlah, sinarilah, cahayailah wajahku sebagaimana Engkau menyinari, memberikan cahaya, memutihkan wajah-wajah kekasihmu di hari nanti. La yauma la tabyaddu wujuh, di saat supaya Engkau tidak menjadikan wajahku ini menjadi hitam. Wala tusawwid wajhi kama tusawwidu wajha a'daika, dan janganlah Engkau menjadikan wajahku ini menjadi hitam pekat sebagaimana Engkau menghitamkan wajah-wajah musuhmu. Nah, siapa musuh Allah ini? Ya orang-orang kafir, musyrik, orang munafik kan gitu. Jadi nanti di hari kiamat itu
kita dibangkitkan wajah-wajahnya orang ada yang hitam, ada yang putih kan gitu ya, ada yang bersinar. Sehingga di dalam satu hadis Nabi menyatakan inna ummati yud'auna yaumal qiyamati ghurram muhajjalin min atharil wudu. Yang membedakan umatnya Nabi Muhammad dengan umat-umat yang lain nanti, seluruh anggota wajahnya atau seluruh anggota tubuh yang dibasuh oleh wudu itu akan bersinar cemerlang. Ya, min atharil wudu, ya karena wudu yang selalu kita basuh setiap 5 waktu itu. Ya, wa may yuridu ayyutila ghurratahu wa man arada ayyutila ghurratahu falyaf'al. Barang siapa yang ingin atau menghendaki dipanjangkan sinarnya, hendaklah dia melakukannya. Nah, artinya kalaulah misalnya kita membasuh wajah ini hanya sekedar wajah, tapi mungkin bisa ditarik ke belakang. Kalau biasanya hanya sekedar membasuh rambut itu hanya 3 helai kan minimal gitu, itu bisa. Supaya kalau kita ingin nanti bercahaya seluruhnya, dibasuh wajah seluruh kepala seluruhnya. Kalau tangan hanya siku mungkin dinaikkan sedikit ke atas dan seterusnya. Karena apa? Sekali lagi, wajah kita, rambut kita, tangan kita, telinga kita, kaki kita akan memancarkan cahaya nanti di yaumul kiamah. Ya, sehingga ketika kita membasuh wajah, membayangkan, ya Allah, putihkanlah, sinarilah wajahku sebagaimana Engkau menyinari ya wajahnya para kekasihmu, dan jangan Kau menjadikan hitam wajahku sebagaimana Engkau menjadikan hitam pekat wajahnya musuh-musuhmu. Nah, setelah itu membasuh apa? Kedua tangan. Nah, tangan kanan, ketika membasuh tangan ini, tangan kanan, kita berdoa Allahumma a'ti kitabi biyamini. Ya Allah, semoga Engkau memberikan catatan buku amalku ya dengan tangan kanan. Nah, ketika membasuh tangan kiri, doanya wala tu'tini kitabi bishimali. Janganlah Engkau memberikan catatan buku amalku dengan tangan kiri. Karena nanti di hari kiamat itu semua dibangkitkan dan kita sedang dihisab, dikumpulkan di mana, Mas? Padang mahsyar. Disitulah disebutkan di dalam surat Al-Waqiah, fa ashabul maimanati ma ashabul maimanah wa ashabul masy'amati ma ashabul masy'amah was-sabiquna as-sabiqun ulaikal muqarrabun fi jannatin na'im. Jadi nanti di hari kiamat akan ada kelompok kanan, ada kelompok kiri. Kelompok kanan itu siapa? Yaitu ulaikal muqarrabun, orang-orang yang dekat dengan Allah, orang-orang yang banyak mendekatkan diri kepadanya. Nah, tempatnya fi jannatin na'im, yaitu di surga Jannatun Na'im. Jadi kalau kita nanti ditakdirkan menerima catatan amal kita dengan tangan kanan, alamat kita akan menjadi orang yang bahagia. Tapi kalau menerima catatan amal dengan tangan kiri atau justru membelakangi, ya kan bisa jadi dengan tangan kiri terus membelakangi, itu alamat celaka kita, naudzubillah. Karena itu semenjak kita berwudu dan membasuh tangan kanan, kita langsung konsentrasi ketika nanti kita akan menerima catatan amal. Nah, sehingga ketika itu kita berdoa, ya Allah, berikan catatan amalku kelak di hari kiamat dengan tangan kanan. Dan ketika membasuh tangan kiri, ya Allah, aku berlindung kepadamu, jangan sampai Engkau memberikan catatan amalku dengan tangan kiri atau membelakangimu, kan gitu ya. Ya, karena memang nanti di sana itu nggak ada yang bisa menolong kecuali amal soleh kita dan atas ridho Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi mulai dari wudhu ini sudah kita tata sebelum menghadap ke Allah melalui sholat itu, Mas Anto, ya. Ya. Nah, setelah membasuh kedua tangan, kita mengusap
kepala. Nah ini ya, jadi mengusap rambut ini memang kalau menurut ulama Syafi'iyah tidak harus semuanya, hanya sebagian saja. Mim ba'di ru'usikum, jadi boleh atas, boleh kanan, boleh pinggir, yang penting rambut kepala sebagian. Tapi ulama Hanafiyah, ulama Malikiyah ya itu memang mengusap seluruh kepala. Jadi kalau memang panjangan wudhunya ikut Imam Maliki, Imam Hanafi, seluruh kepala, maka sentuhan kulit laki-laki perempuan yang bukan mahram termasuk istri itu tidak batal. Tapi kalau menurut Imam Syafi'i hanya sebagian tadi itu batal, harus wudhu lagi kalau sentuhan gitu ya. Nah di saat kita lagi membasuh muka kita kepala atau rambut, itu kita berdoa begini, Allahumma audzillani yauma la dhilla illa dhilluk. Ya Allah, berilah kami payung di saat tidak ada payung, tidak ada yub-yuban kecuali payung dari panjenengan. Allahumma ghasyini birahmatika. Ya Allah, semoga engkau mencurahkan rahmatmu. Wa'atini mim barakatik, dan berilah kami berbagai macam keberkahan darimu. Jadi ya kita membayangkan di saat nanti kita di padang mahsyar sedang menunggu giliran untuk dihisab dan kumpul, dan matahari hanya berapa Mas? Nah 1 jengkal. Masya Allah, kita bayangkan matahari di atas kepala kita, sementara kita ini sekarang masih jauh. Kalau musim kemarau pas panas-panas ya, nggak ada hujan di tengah jalan ya, subhanallah panasnya luar biasa, bisa jadi dehidrasi. Nah di saat itulah saudara sekalian, nggak ada yub-yuban, nggak ada payung, nggak ada rahmat kecuali payung dari rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Jadi di saat kita membasuh kepala kita, membasuh rambut kita, doanya adalah ya Allah, curahkanlah rahmatmu kepadamu, berilah kami berbagai macam keberkahanmu, dan payungilah kepalaku di saat tidak ada payung kecuali payung dari rahmatmu ya itu. Nah ini gini nanti Mas Azizak, di dalam satu hadis Rasulullah menyatakan bahwa sab'atun yudhilluhumullah yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan yang nanti akan mendapatkan payung dari Allah di saat tidak ada payung kecuali hanya payungnya Allah. Tidak ada yub-yuban kecuali yub-yuban dari Allah. Tidak ada tempat berlindung kecuali berlindung dengan perlindungannya Allah. Nah 7 golongan, di antaranya adalah imamun adilun, seorang imam yang adil. Yang kemudian ada man tahabbani fillah, ada 2 orang yang bersahabat karena Allah, bertemu karena Allah, berpisah pun karena Allah. Jadi bukan karena kepentingan sehingga menyatukan dia menjadi sahabat. Kan sekarang banyak kalau kepentingan dan visinya sama menjadi sahabat, tapi kalau berbeda pilihan bisanya tengkar. Karena itu kalau musim pilkada ya atau pemilu itu bisa jadi antara partai-partai menyatu kalau sama kepentingannya, tapi kalau tidak, nah itu berbeda, menjadi musuh lagi. Naudzubillah. Kita bersahabat, jangan sampai seperti ini sebagai seorang muslim. Di saat sedang membutuhkan saja kemudian kita mendekat, tapi di saat sudah terpenuhi kebutuhannya kemudian menghindar. Ya, teman yang baik, teman sejati adalah dalam kondisi apapun, di saat senang dan susah dia selalu hadir untuk menyertai kita atau saling membantu ya. Jadi berteman karena Allah nanti menjawab jaminan akan mendapatkan payung dari Allah. Nah, kemudian di antaranya laki, apabila ada 2 sejoli, laki perempuan yang sedang berpacaran, menjalani cinta kasih, kemudian satu di antaranya mengajak berbuat tidak senonoh, kemudian satunya menjawab
maaf, inni akhafullah, jangan lakukan itu karena saya takut kepada Allah. Nah, kalau dalam kondisi berduaan nafsu birahi sedang bergejolak, tiba-tiba tidak jadi melakukan perbuatan maksiat dan dosa semata-mata karena Allah, maka orang yang seperti ini akan mendapatkan hadiah yang luar biasa dari Allah, yaitu dipayungi di saat nanti yaumil hisab. Dan itu gak mudah, Mas. Ya, makanya banyak, ngapunten, naudzubillah, jangan sampai ada di antara anak-anak kita, saudara kita yang terjerumus seperti itu. Sekarang pergaulan bebas ya, yang dipengaruhi oleh YouTube yang kadang-kadang konten-konten yang tidak senonoh, akhirnya kemudian ya kemarin itu kan banyak ada kasus bayi yang dibuang di kali Jemur Ngawinan ini ya. Itu Masya Allah, itu yang jelas saya yakin itu adalah akibat dari hubungan bebas yang tidak terkendali ya karena godaan setan yang luar biasa ini. Makanya sejak awal yang pertama kali dilakukan sebagaimana doa yang dibaca Imam Ghazali tadi adalah, ya Allah, lindungilah kami dari godaan setan dan kami berlindung kepadamu, jangan sampai setan hadir datang kembali kepadaku. Itu artinya bahwa kalau tanpa pertolongan Allah, tanpa perlindungan Allah, kita nggak akan mampu melawan setan. Ya, godaan itu pasti ada. Nah, dulu ada satu riwayat, Mas Ishak ya. Ada dua pembantu rumah tangga, kebetulan dia sama-sama menjadi budak pada zaman Bani Israel. Kebetulan rumahnya berhadapan-hadapan karena seorang budak, laki dan perempuan ini tidak bisa menyampaikan hasratnya. Sehingga yang laki-laki ini berharap kapan kira-kira bisa bertemu berduaan dan melampiaskan segala keinginan yang terpendam ini. Jadi wong seneng kan gitu ya. Nah, saat itulah kemudian dilalah Allah mengujinya. Kedua budak ini secara tidak sengaja diutus, diperintah oleh juragannya pergi ke luar kota, keluar kampung sebelah. Nah, di saat itulah dilalah pas pulang bertemu di tengah jalan hanya berdua. Waktu itu kebetulan musim kemarau yang luar biasa. Jadi kalau negeri Arab itu pas musim panas, panasnya di luar batas. Jadi kalau ada angin yang wes gitu, kalau kita tidak berlindung, tidak masuk ke dalam rumah itu sama dengan kayak ini kenal pot ngono. Jadi wes langsung itu gosong. Karena saking panasnya ya, udaranya mengkering, apalagi musim kemarau. Nah, saat itu kemudian karena kesempatan yang sudah diidam-idamkan selama ini, akhirnya sang laki-laki ini mengucapkan rasa cinta dan ingin mengajak melakukan perbuatan yang tidak senonoh. Kapan lagi mumpung kita berdua ya, karena ini sudah lama aku nantikan untuk bisa berdua dengan Anda. Apa jawabnya budak perempuan ini? Subhanallah, demi Allah, sebenarnya aku juga punya rasa cinta kepadamu sudah lama. Hanya saja saya yakin cintaku padamu jauh lebih besar daripada cintamu padaku. Nah, hanya saja aku takut kepada Allah. Jangan lakukan itu. Karena ini sebenarnya laki-laki ini juga orang soleh, tapi nggak kuat godaan. Begitu diingatkan saya takut kepada Allah, laki-lakinya tersentuh. Wong dia perempuan aja mampu menahan nafsu seperti itu, apalagi saya yang laki-laki mestinya harus lebih kuat dari dia. Kan ngono. Wah, akhirnya dia malu, lari sampai terengah-engah. Waktu itu musim panas, hampir menyebabkan dia dehidrasi. Dalam riwayatnya disebutkan hampir mati kehausan. Nah, di saat itulah ketemu seorang pendeta, seorang rahib, seorang ulama dari Bani Israel. Kenapa kamu ini? Saya kehausan. Kenapa kamu tidak berdoa kepada Allah agar Allah melindungimu? Dia menjawab, mana mungkin doaku diterima oleh Allah, sementara aku tidak punya amal soleh yang mendukung doaku agar diterima oleh Allah. Baiklah kalau begitu, aku tak berdoa, kamu yang mengamin di belakangku. Akhirnya orang Bani Israel ini berdoa, diamini di belakangnya. Tiba-tiba ada sebuah keajaiban.
Allah mengirimkan mendung yang menutupi matahari yang panas itu, suasana udara menjadi sejuk, sampai akhirnya hampir masuk di perkampungan. Kemudian orang Bani Israel ini bilang, wahai pemuda, aku akan melanjutkan perjalananku. Nampaknya kita harus berpisah dari sini. Silahkan lanjutkan. Anda pulang, saya pun akan pulang ke tempat lain. Dilalah mendung itu ternyata tidak mengiringi orang Bani Israel, tapi justru mengiringi pemuda tadi. Wah, orang Bani Israel kaget, loh, ternyata bukan doaku. Ternyata yang menjadi wali bukan saya. Dia yakin karena doanya diterima sehingga Allah mengirimkan sebuah karomah, keajaiban. Akhirnya pemuda dipanggil, sebentar, bukankah kamu tadi bilang bahwa tidak ada amal soleh yang bisa menopang agar doamu diterima oleh Allah? Tapi justru itu menunjukkan mendung ikut kamu, bukan ikut saya. Berarti yang diterima oleh Allah adalah aminmu, bukan doaku. Kamu hanya amin saja, harus diterima karo Gusti Allah, meskipun aku yang berdoa. Sebenarnya apa yang terjadi? Keistimewaanmu apa, amal solehmu? Dia menjawab, ini tadi barusan aku tidak melakukan satu perbuatan dosa, tapi alhamdulillah berkat pertolongan Allah tidak jadi, sehingga aku hampir mati kehausan. Terus kemudian Allah mempertemukan aku dengan Anda. Subhanallah. Berarti Anda yang hendak melakukan perbuatan maksiat nggak jadi, itulah sehingga menyebabkan Anda diberikan Allah keistimewaan seperti ini. Karena itu Nabi kan bilang, barang siapa yang hendak melakukan dosa atau maksiat nggak jadi dilakukan, maka sudah dicatat oleh Allah sebagai satu kebajikan. Nah, ya, jadi akan berubah menjadi kebajikan. Nah, jadi doanya ketika kita mengusap kepala, yaitu doanya, ya Allah lindungilah kami di saat tidak ada lindungan kecuali dari lindunganmu, tidak ada payung kecuali payungmu nanti di hari kiamat. Nah, itu kan ditunjukkan oleh Allah, meskipun matahari panas terik yang luar biasa, Allah kemudian mengirimkan mendung untuk menutupi sehingga suasana menjadi dingin dan tidak jadi dehidrasi. Ya, apa itu? Makanya doanya dimulai dari wudhu, ya. Nah, setelah membasuh kepala, kemudian telinga. Nah, ketika membasuh telinga kanan kiri ini, doanya adalah Allahumma ja'alni sam'i yasma'u hasanatik wa yattabi'una ahsanah. Ya. Jadi alladzina yastami'ul qawla fayattabi'una ahsanah. Ya Allah, jadikanlah telingaku ini adalah telinga yang suka mendengar kebaikan dan mengikuti kebaikan yang kami dengar itu, dan kelak menjadi telinga yang mendengar ketika ada seruan dan panggilan menuju surga. Jangan menjadi telinga yang mendengar ketika ada panggilan masuk neraka. Jadi subhanallah, ini luar biasa ya. Jadi nanti di hari kiamat itu ketika dikumpulkan kelompok kanan kelompok kiri, menerima catatan amal dengan tangan kanan dan tangan kiri, itu masing-masing nanti ada seruan, berbondong-bondong ke surga, berbondong-bondong ke neraka. Makanya dalam surat Az-Zumar itu disebutkan, wasiqal ladzina kafaru ila jahannama zumara. Orang-orang kafir, orang-orang yang tidak beriman kepada Allah akan dipanggil dengan berbaris-baris, dengan berbondong-bondong, antri masuk neraka. Jadi ada kelompoknya sendiri. Begitu pula sebaliknya, wasiqal ladzina taqaw ilal jannati zumara. Orang-orang yang bertakwa, orang beriman akan dipanggil, diseru, diundang untuk datang masuk neraka, surga, juga berbondong-bondong dan berbaris-baris. Ada barisan sendiri, barisan kelompok masuk surga, barisan kelompok masuk neraka. Itu kan kelompok kanan, kelompok kiri tadi itu, ya. Ya tinggal kita masuk golongan yang mana masih sakit. Sehingga doanya seperti itu. Ketika membasuh telinga, sekali lagi kita membayangkan fungsinya adalah untuk mendengar, maka yang kita minta, ya Allah, agar telingaku ini menjadi telinga
yang senang mendengarkan kebaikan, dan kelak di hari kiamat termasuk telinga yang mendengar seruan ke surga, ya, dan mengikuti kebaikan yang kami dengar itu. Nah, terakhir adalah membasuh kedua kaki. Nah, setelah kita semua nanti dihisab, menerima catatan amal masing-masing, sebelum masuk surga kan harus melewati jembatan. Apa namanya? Nah, itu kita akan melewati jembatan Shirathul Mustaqim. Dalam satu riwayat disebutkan besarnya jembatan yang kita lalui ini berapa, Mas Ishak? Rambut dibagi 7. Masya Allah, rambut dibelah jadi 7. Bisa kita bayangkan iso nggak kira-kira? Ya gak mungkin lah ya, pasti terpelanting. Nah, jangankan rambut, cagak listrik guru karuan kan. Kondisinya soalnya di bawah ini ada neraka yang bertingkat-tingkat, jelas panas. Apalagi kondisi kita lewat, subhanallah. Nah, dari saat itulah kemudian doanya adalah Allahumma tsabbit qadami 'alas siratil mustaqim ma'a ibadikas sholihin. Ya Allah, teguhkanlah, tetapkanlah delamaan kula niki agar senantiasa tetap berjalan di atas siratal mustaqim. Wa na'udzubika. Nah, ini ketika membasuh kaki kiri, doanya wa na'udzubika antazilla qadami 'alas siratin nar. Jangan sampai kakiku ini menjadi kaki yang terpeleset dan terpelanting ke dalam neraka. Nah, jadi di saat kita membasuh kaki kanan dan kaki kiri, doanya adalah ya Allah, agar kakiku tetap kokoh, tetap teguh ketika melewati jembatan Shirathul Mustaqim, dan jangan sampai terpeleset dan akhirnya terpelanting ke dalam neraka. Nah, setelah itu baca asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabina wa ja'alni minal mutatahhirin. Itu sudah selesai. Nah, karena itu saya kemudian ingat ketika di Mekah Madinah itu setiap pancuran air wudhu itu ada tempat duduknya, dan airnya kecil sekali, seujung sedotane aqua kecil itu, ya. Airnya yang keluar. Karena apa? Karena kalau airnya boros terus kemudian kita doa seperti itu kan ya lama, ngentekno banyu kan, ya. Nah, oleh karena itu nah, kalau kita mempraktekkan seperti itu ya airnya sudah dibuka ya boros karena agak lama kan. Nah, cuma gimana Ustaz misalnya gak apal dungane, sementara sudah mau iqomah, kita mau nututi nanti kalau wudhu itu seperti itu kan ya nggak lama dan iso-iso ketinggalan jamaah. Ya caranya gini, ya Allah, kula wudhu dungane mulai awal sampai akhir seperti doa yang dibaca Imam Ghazali yang diajarkan oleh Ustaz Jazil di El Victor kemarin. Nah, langsung wes cari malaikat iya kan enak ngono. Yang penting kita sudah sekarang tahu ilmunya, sudah bisa mendengar dan bisa membayangkan. Jadi ya, sebelum kita lanjutkan dengan pertanyaan, Mas Isa, kita awali dari awal ya. Jadi langsung pertama kali, kalau kita nggak bisa doanya bahasa Arab, ya jangan bahasa Indonesia yang Jawa karena memang kita orang Surabaya. Ya, jadi ya Allah, pertama kali sambil mencuci tangan, ya Allah, lindungilah kami dari godaan setan dan jangan sampai setan hadir kembali untuk menggodaku, kan ngono. Nah, ketika kumur, membayangkan fungsinya adalah ya Allah, tolonglah kami agar lisanku ini senantiasa membaca Quran dan senantiasa memperbanyak zikir kepadamu. Nah, ketika membasuh hidung, menghirup hidung, ya Allah, izinkanlah kami, ridhoilah kami agar hidungku menjadi hidung yang mencium baunya surga, dan jangan sampai hidungku menjadi hidung yang mencium baunya neraka. Nah, ketika kemudian kita membasuh wajah, langsung donga, ya Allah, sinarilah wajahku agar menjadi cahaya, menjadi wajah yang bercahaya seperti Engkau menyinari wajah-wajah kekasihmu, ya, para wali-walimu, para nabimu nanti di akhirat.
dan jangan engkau menjadikan wajahku hitam pekat seperti engkau menghitamkan wajahnya musuhmu orang-orang kafir, kan gitu. Nah, ketika itu membasuh tangan, kita membayangkan di saat nanti kita bangkitkan menerima catatan amal, kan gitu. Ya Allah, berilah catatan amalku dengan tangan kanan, dan jangan kau memberikan buku catatan amalku dengan tangan kiri. Nah, ketika membasuh kepala, membayangkan nanti di sana panas, ya, nggak ada yup-yupan, sehingga kita berdoa, ya Allah, payungilah aku di saat tidak ada payung kecuali payung dari rahmat-Mu. Nah, kemudian membasuh telinga, fungsi telinga untuk mendengar, ya Allah, agar telingaku ini suka mendengarkan kebaikan dan mengikutinya, menjalankan kebaikan yang aku dengar. Dan agar telingaku ini menjadi telinga yang mendengar di saat ada seruan ke surga, jangan sampai mendengar seruan ke neraka. Nah, kemudian membasuh kedua kaki, ya Allah, kokohkanlah, teguhkanlah kakiku agar tetap di atas Shirathul Mustaqim, jangan sampai terpleset dan terlanting ke dalam neraka. Ya gitu. Ya, saya kan selesai, terus ndonga, Allahumma ja'alni minat tawabina waja'alni minal mutatahhirin. Nah, sekali lagi kalau nggak hafal, ulun dongo seperti yang diajarkan Ustaz Jazil mau. Langsung wudu. Simpel bersih gitu. Ya itulah Mas Isa. Jadi kalau begitu insya Allah wudu kita akan menjadi wudu yang bisa menggugurkan dosa-dosa. Karena rangkaian doa kita ini kan nggak tahu mana yang diterima oleh Allah. Siapa tahu justru saat wudhu itu diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jadi ternyata pengantar sholat, ya, aqimis sholat lidzikri, sholatlah kepadaku agar senantiasa berzikir kepadaku, itu diawali dari wudhu ini sudah. Ya, oke, saya kira demikian Mas Ishak. Masya Allah. Baik, Dulur Al-Fikri, kita lanjutkan kembali. Yang pastinya nanti Anda juga bisa bergabung dengan kami di 081234939390. Ya, kita masuk ke sesi tanya jawab. Ada berapa WA sudah masuk Ustaz dan juga penelpon. Kita ke WA ya Ustaz ya. Iya. Oh, sudah ada yang masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Bu Siti. Nggih, Bu Siti. Monggo. Iya, sudah. Sampun, Bu. Nggih. Nggih. Ya. Jadi langsung dijawab Mas Ishak ya. Iya. Iya. Jadi ini Bu, karena memang itu di kamar mandi, maka nggak usah diucapkan, ya, cukup di dalam hati. Jadi semua yang dibaca mulai dari awal sampai akhir, kalau memang itu bisa dilakukan dan memang ingin melakukan, pertama diupayakan airnya jangan boros. Ya diri-diri kecil aja, sebab kalau kita buka bior kan yo terus ngalir kan gitu ya. Ya, jadi sambil membasuh, sambil jalan kita membayangkan, kemudian doanya di dalam hati saja, jangan diucapkan. Walaupun bismillah sampai Allah macam tadi juga di dalam hati ya. Jadi karena memang posisinya di kamar mandi ada toiletnya. Tapi kalau memang di tempat wudhu khusus yang tidak di kamar mandi, nah ini memang dianjurkan untuk disunahkan baca dengan lisan, nggak masalah ya. Itu ya. Jadi nanti kalau nggak hafal ya wis ning ati mulai awal, ya Allah kula ajeng wis pokoke ndonga seperti wau lah ngono. Itu nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Jadi malaikat tambah ngerti. Ya. Makanya ini Gus Baha itu saya ingat ketika ngisi di YouTube itu kan ya. Kalau tawaf itu kan doanya kan memang 4 putaran kan panjang-panjang. Panjang-panjang semua. Ya Allah,
panjenengan sudah tahu apa yang aku maksudkan. Langsung udah, wis gak usah tunggu-tunggu, wis ngerti kabeh apa kebutuhanku, apa yang aku inginkan dan apa yang terbaik untuk hidupku, wis langsung muter. Masya Allah. Tapi itu diyakini ya Ustaz? Oh, diyakini kan mesti yang terbaik dunia akhirat kan. Kayak gitu. Ya, itu tapi sebagai latihan untuk berzikir, kalau bisa ya biar kita nggak lupa, ya disetir dengan hati kita berzikir tadi, gitulah ya. Biar wudhu kita ada bedanya dengan wudhu yang tidak ada ilmunya. Ini sekarang sudah mendengar dan ternyata mudah dilakukan, monggo sambil membayangkan fungsi dari anggota tubuh yang kita lakukan ini, terus membayangkan saat nanti kita dihisab ya. Masya Allah. Mudah-mudahan kita semua menjadi orang yang selamat semuanya. Lanjut Ustaz. Iya, silakan. Ada pertanyaan dari WA. Mm-mm. Ini mengenai sesuci Ustaz. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz. Mau tanya, saya kemarin pas suci mulai nyaur puasa sebab punya utang. Yang mengaji ya sholat wajib juga sholat sunnah. Terus tamunya datang lagi. Maksudnya anunya Ustadz datang lagi sebab tidak mesti datangnya mungkin mulai monopus. Jadi berhenti lagi kewajiban semua itu. Itu bagaimana Ustadz? Apa pahalanya tetap mengalir dan apa yang harus saya baca supaya tetap istiqomah dari hamba Allah? Wassalamualaikum. Salam. Ya Ibu, jadi ketika orang haid, orang menopause itu memang ada sebuah larangan ya, seperti sholat harus berhenti ya. Ya, jadi cuma kalau sholat kan tidak wajib diqadha. Keringanan. Ya. Kalau puasa wajib diqadha. Jadi kalau panjenengan ternyata punya hutang puasa dan belum lunas, apalagi kemudian pas menjelang maghrib tamunya datang lagi haid ya, wah itu kan tinggal dikit, itu tetap wajib mengulang kan gitu. Nah hanya saja pahala panjenengan tidak terhenti, bisa diganti yang lain. Dengan apa? Berzikir. Jadi bukan berarti orang yang haid itu tidak boleh baca Quran. Boleh membaca tapi tidak boleh membawa mushaf. Boleh membaca tapi tidak diniati membaca. Kalau kita membaca kan Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrabbilalamin, Yasin wal Quran, Alhamdulillahirrahmanirrahim, Maliki yaumiddin, dan seterusnya itu membaca dengan suara, dengan lafal yang keras. Karena diniati zikir ya dibaca di dalam hati, atau bahasanya membaca tapi umi-umi, tidak muncul hurufnya ya. Jadi membaca diniati doa dan zikir. Seperti panjenengan makan itu kan dianjurkan baca bismillah. Jangan kemudian haid terus gak baca bismillah, tetap baca bismillah tapi dalam hati. Nah itulah bahasanya zikir. Bukan berarti tidak boleh membaca bismillah, karena bismillah adalah bagian dari Al-Quran. Nanti kalau setelah selesai juga Alhamdulillahirrabbilalamin, Alhamdulillahirrabbilalamin ada ayat kedua dari surat Al-Fatihah juga. Nah karena itu sekali lagi, kalau memang panjenengan punya hafalan, ya silahkan dibaca, tapi bacanya umi-umi tidak dilafalkan. Niatnya berzikir kepada Allah. Yang kedua, tidak boleh baca mushaf. Yang boleh apa? Dengan baca Quran terjemah, itu boleh. Ya karena bukan mushaf, sudah ada campur terjemahnya, itu boleh. Sehingga kalau panjenengan datang ke majelis yasinan tahlil, ya itu boleh menirukan. Ya, nah, ya berzikir kan yasin kan ada terjemahnya banyak biasanya kan itu ya, itu boleh ya, tapi niatnya zikir bersama-sama, tapi jangan dikeraskan. Nah oleh karena itulah bagi orang yang haid sebaiknya tidak menjadi pimpinan membaca yasin, cuma jadi anggota di saat haid. Nanti kalau sudah haidnya lunas baru menjadi pemimpin lagi kan gitu. Nah bagi ustadzah gimana? Ustadzah yang ini boleh untuk mengajar Al-Quran, dan kemudian karena anak itu kan harus ditirukan. Nah itu diperbolehkan karena memang dalam kondisi ngajar, tapi tetap diniati zikir dan membenarkan bacaan. Misalnya ada anak-anak yang membaca salah, kita kemudian membaca sepotong untuk membenarkan anak-anak supaya tidak salah, itu boleh.
ya. Yang tidak boleh kalau nanti masuk masjid. Nah ini kalau begitu kalau ngajar TPA di dalam masjid harus di luar masjid sementara. Gitu ya. Nah, ini berarti tidak lepas pahalanya dalam konteks haid, tetap bisa berdoa dan berzikir. Ya. Satu pertanyaan lagi. Iya, Telepon. Assalamualaikum. Nggih. Suaranya, Bu. Nggih, suaranya belum jelas dari Bu. Nggih, cari posisi. Nggih. Iya. Nggih. Jadi yang terkait langsung saja saya sudah bisa menangkap ya, Ibu ya. Jadi sekali lagi saya sampaikan bahwa mengusap kepala ini antara ulama Syafi'iyah, Hanafiyah, Malikiyah memang ada perbedaan ya. Kita kalau terbiasa memakai pendapatnya Imam Syafi'i minimal 3 helai. Jadi ini tidak akan merubah posisi ibu meskipun pakai kerudung, tangannya dibasahi terus didelepno nanggone kerudungnya, ya. Ini kan ya sudah terbasuh kan gitu. Ya, mengusap bukan membasuh. Kalau membasuh ngerojok. Makanya bahasanya wamsahu bukan waghsilu. Kalau wajah waghsilu sehingga airnya harus kita ikut kita basuhkan, kita gerojokkan. Tangannya juga begitu, kaki juga begitu. Tapi kalau telinga kepala dan telinga itu wamsahu, diusap saja sehingga tangan kita basahi meskipun airnya nggak netes, yang penting basah. Kita sentuhkan di rambut mana saja, baik di kepala, di iringan, yang di belakang itu boleh dan sah ya, asalkan sudah terusap air dan tidak ada hal yang menghalanginya. Kalau ada minyak, lah ini yang bahaya. Minyak rambut itu bisa menghalangi sampainya air ke dalam rambut. Itu bisa nggak sah. Karena itu kalau ingin bapak-bapak ini atau ibu-ibu pakai rambut yang di kayak minyak, maka sisakan yang paling belakang tuh yang mana, yang untuk nanti wudhu bisa dibuat untuk meresep airnya ya. Jadi kalau ada minyak jelas nggak sah, karena jelas gimana pun kalau ada minyaknya itu air tidak bisa menyatu ya. Karena itu ibu-ibu juga kalau pakai pitek Semiran. Enggak, tangan ini. Oh, pitek. Pitek itu juga bisa menghalangi. Ya kalau itu tidak dari unsur daun ya. Kan kadang-kadang kan itu cat kan ya warna. Nah, begitu pula kalau semir rambut itu kalau catnya dasarnya itu bisa menutup rambut sehingga menjadi hitam yang asalnya putih dan itu menghalangi air sampai ke sana, itu juga nggak sah. Nah, sehingga kalau caranya sederhana, nggak harus dibuka. Kalau kita pakai mazhabnya Syafi'i, Imam Syafi'i cukup ya tangannya diusap, dimasukkan ke dalam ya, sudah bisa. Ya. Nah, kalau ingin ikut mazhabnya Imam Maliki, Imam Hanafi, yaitu dilepas dan mencari tempat yang tidak dilihat orang. Gitu. Makanya ada tempat wudhu laki-laki, tempat wudhu perempuan biasanya kan ada. Yang laki-laki jangan nyelonong ke sana. Untuk penggunaan pakaian, Ustaz. Iya. Tadi kan disebutkan ada mazhab Syafi'i, Imam Bali dan juga Imam Hanafi. Cara penggunaannya itu bagaimana, Ustaz? Apakah nanti bisa kita wudhu lah kita gunakan mazhab Syafi'i? Apakah nanti sholat juga boleh menggunakan mazhab yang lain atau bagaimana, Ustaz? Ya boleh. Jadi kita kalau yang penting wudhunya sempurna. Yang tidak boleh itu terpisah. Misalnya begini, wudhunya ikut Imam Syafi'i, nanti hal-hal yang membatalkan wudhu ikut Imam Hanafi misalnya.
Contoh wudhunya Imam Hanafi kan kepalanya harus diusap semuanya. Dan ketika itu sentuhan laki-laki perempuan yang bukan mahramnya kan tidak batal. Ketika kita menyentuh kepala kok sebagian, tapi bareng kesentuh laki-laki perempuan kok tiba-tiba alah aku ganti ikut mazhab Hanafi. Itu nggak boleh. Wong praktek wudhunya ikut Imam Syafi'i kok ketika batal ikut Imam Hanafi. Itu berarti wong males kan ngono. Maka kalau gitu harus tetap mengulang wajib wudhunya. Nah, sehingga dalam kondisi tertentu gini memang ada perbedaan mazhab itu luar biasa hikmahnya. Ketika kita di Mekah, Madinah yang campur aduk seperti itu ketika sholat dan ketika tawaf terutama kan menyatu laki perempuan, itu kalau kita mempertahankan Imam Syafi'i kan menampaknya sulit, kita mesti batal. Nah, dalam kondisi seperti inilah kita wudhunya harus ikut Imam Hanafi, Imam Maliki, di seluruh rambutnya diusap, sehingga kalau di keramaian itu harus mencari tempat yang tidak dihuni laki-laki, dan insya Allah kalau di Mekah Madinah tempatnya laki perempuan sudah berbeda sehingga bebas untuk membuka kan gitu ya. Dan kemudian tidak hanya digerojok tapi ada unsur digosok, diratakan, mulai dari pertama sampai kaki itu ada diratakan ya gitu, baru kemudian laki perempuan bisa gandengan tangan seperti saya dengan istri saya ajari seperti itu kalau di sana. Kalau kembali di Indonesia ikut Syafi'i lagi monggo kan gitu. Ya. Oke, kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.